Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ma ba'd. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita. Baik nikmat yang kita bisa lihat atau nikmat-nikmat yang kita tidak bisa melihatnya, nikmat yang tidak tampak. Karena banyak dari sekian nikmat Allah itu yang justru sangat penting itu justru yang tidak terlihat, yang sering tidak dianggap sebagai sebuah kenikmatan. Utamanya yang sering tidak diperhitungkan adalah nikmat masih diberi sehat, nikmat dijaga iman, dimudahkan dari ibadah-ibadah. Kita dimudahkan untuk terus beribadah, itu sudah kenikmatan tersendiri. Karena itu perlu kita syukuri, dan syukur itu standar utamanya adalah kita menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sesungguhnya itu al-amalu fi taatillah, yaitu beramal yang niatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih melanjutkan surat tafsir dari surat Yasin. Di pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa para penduduk surga, inna ashabal jannati, bahwa sesungguhnya para penduduk surga itu, penduduk surga itu lapo ae. Maka diceritakan di ayat itu bahwa penduduk surga itu sibuk. Jadi penduduk surga itu sibuk, tapi sibuknya sibuk bersenang-senang. Jadi inna ashabal jannatil yauma, bahwa sesungguhnya penduduk surga itu pada hari itu mereka itu bersenang-senang. Sibuk, tapi sibuknya bersenang-senang. Inna ashabal jannati, bahwa sesungguhnya penghuni-penghuni surga itu
Al-yauma pada hari itu fi syughulin dalam kesibukan. Kesibukannya fakihun yaitu sibuk bersenang-senang. Jadi inna ashabal jannati sesungguhnya penghuni-penghuni surga itu sibuk, tapi sibuknya itu fakihun yaitu sibuk bersenang-senang. Lalu hum mereka wa azwajuhum dan pasangan-pasangan hidup mereka fi dhilalin di dalam naungan alal araiki muttaqiun yaitu di atas tempat-tempat istirahat mereka bersantai. Ini seringkali yang ditanyakan ke saya itu, terutama yang tanya ibu-ibu. Seringkali kata azwaj itu dimaknai bidadari, sehingga para ibu protes. Nanti kalau kaum perempuan masuk surga, terus pasangannya apa jenenge itu? Padahal sebenarnya kata azwaj itu maknanya bukan bidadari, tapi pasangan, bojo. Nek Jawane itu bojo. Artinya orang yang dimasukkan surga oleh Allah itu, mereka itu penghuni surga itu tidak ada yang jomblo. Jadi penghuni surga itu semua berpasangan, sama Allah dikasih pasangan. Meskipun dulu meninggalnya itu belum punya pasangan. Jadi kau di surga terus tole aku ambek sopor. Tidak ada. Semua penghuni surga itu diberi pasangan oleh Allah. Bahkan pasangannya itu pasangan yang setia, saling mencintai dan setia. Lalu disebutkan di ayat ini, lahum fiha fakihatun, bagi mereka fakihatun, yaitu buah-buahan. Jadi bagi mereka buah-buahan. Terus juga walahum mayaddaun, dan bagi mereka diberi apa saja yang mereka inginkan. Artinya semua yang diinginkan itu dipenuhi oleh Allah, dituruti sama Allah. Dan ini beda banget dengan yang di dunia. Kalau di dunia itu ada yang diinginkan, mungkin bisa memperoleh, tapi terhalang untuk menikmati. Nah, di sini diterjemahkan istri. Jadi mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh.
lalu bersantai di atas dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta, yakni apa yang diinginkan. Artinya di surga itu sudah tidak ada lagi namanya pantangan. Jadi di surga itu tidak ada pantangan. Dihapus yang namanya bosan, yang dihapus yang letih dan semua yang gak enak itu atau efek samping itu tidak ada di surga itu. Jadi surga itu isinya hanya kenikmatan saja. Berbeda dengan dunia. Kalau dunia itu tidak ada kenikmatan dunia yang murni nikmat tok. No, dunia itu semua pasti ada sisi enaknya, ada sisi tidak enaknya. Beda dengan keadaan di surga. Karena itu digambarkan di ayat ini. Jadi lahum fiha faqihatu wa lahum ma yad'un. Dan bagi mereka memperoleh apa saja yang mereka minta. Terus sebelum masuk ke surga itu kepada mereka dikatakan salam, artinya oleh para malaikat yang menjadi panitia di surga itu. Mereka itu diucapi selamat. Jadi masuknya itu bukan hanya masuk tok. Jadi mereka masuk surga itu juga sudah disambut dengan ucapan selamat. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi dikatakan mereka yaitu ucapan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi di sana itu sudah disiapkan juga ucapan selamat, dan yang mengucapkan selamat ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan. Jadi ada ucapan-ucapan selamat. Dan ucapan selamat itu langsung yaitu mir rabbir rahim, yaitu ucapan selamat dari Tuhan Rahim yang maha penyayang. Lalu dikatakan kepada orang-orang yang tidak beriman, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir yang tidak beriman itu, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin al-yauma pada hari ini, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berbuat jahat atau yang dulu di dunia itu selalu berbuat dosa. Ini isyarat bahwa mereka orang-orang yang dulunya di dunia tidak beriman, itu mereka itu pingin ikut masuk surga bersama orang-orang yang beriman itu. Kalau di surat yang lain, yaitu salah satunya di surat
At-Tahrim itu dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu diberi oleh Allah kenikmatan yang sempurna. Kemudian diikuti, jadi orang-orang yang dulunya di dunia tidak beriman itu mereka panik karena melihat ternyata apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang diancamkan oleh Allah itu ternyata semua benar. Ini salah satu contoh, misalkan kita bisa lihat di surat yang lain. Salah satunya di surat As-Saffat misalkan, bahwa penghuni surga itu setelah dimasukkan surga itu mereka sempat ingat, qala qailum minhum inni kana li qarin. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman, dan temannya ini tidak beriman. Dan teman ini dulu ketika masih hidup di dunia berkata kepada orang yang sudah di surga itu. Jadi dia ingat teman di mana temannya dulu itu tidak percaya akhirat, tidak percaya surga neraka, tidak percaya hari pembalasan. Bahkan mereka dulu ketika di dunia temannya ini berkata, yaqulu a innaka laminal musaddiqin, yang berkata apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit atau hari pembalasan itu. Terus a idza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamadinun, apakah bila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan. Terus qala hal antum muttali'un, lalu mereka berkata pula, maukah kamu meninjau temanku itu? Ini sesama penduduk surga itu omong-omongan. Di ayat ini digambarkan omong-omongan. Dia ingat dulu di dunia itu pernah punya teman, yang temannya itu nggak percaya akhirat, sehingga akhirnya karena nggak percaya akhirat, nggak percaya hari pembalasan, nggak percaya surga neraka, maka di dunianya otomatis hidupnya sudah nggak mau diatur oleh aturan Islam itu. Terus kepada temannya di surga itu, kepada temannya sesama penduduk surga itu lalu diajak mencari temannya yang dulu di dunia tidak beriman itu. Coba dicari teman yang dulu tidak beriman itu kira-kira tempatnya di mana. Saya membayangkannya begini, tapi ini di tafsir ini kaono. Jadi penghuni surga itu kan penasaran juga, apakah orang-orang yang tidak beriman dulu itu ternyata dimasukkan neraka apa tidak. Makanya terus salah satunya ingat teman. Maka temannya ini dulunya mempertanyakan keimanannya dia kepada akhirat itu. Mereka mempertanyakan, mana mungkin orang yang sudah mati, sudah tulangnya sudah hancur, lalu dihidupkan kembali. Maka betul dicarilah temannya itu. Mungkin kalau pakai teknologi begitu itu lewat Google, lalu ditulislah nama temannya itu, taruhlah jenenge Markus misalnya. Akhirnya dicari, ternyata setelah dicari itu, di situ ada informasi bahwa fa'at tala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka ia meninjaunya lalu ia melihat temannya itu ternyata
berada di tengah-tengah neraka yang apinya menyala-nyala. Jadi dicari, ternyata teman yang bernama yang dicari itu, yang dulu mempertanyakan keimanannya itu, ternyata posisinya berada di tengah-tengah neraka yang apinya menyala-nyala. Lalu si orang yang menjadi penghuni surga itu bersyukur kepada Allah, lalu ia berkata, qala tallahi in kitta laturdin. Ia berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu yang dimaksud itu, teman yang ada di tengah-tengah neraka itu benar-benar hampir mencelakakan diriku. Walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdharin. Jikalau tidak karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk golongan orang yang diseret ke neraka itu. Maka gambaran ini menunjukkan bahwa apa yang diceritakan oleh Allah di Quran ini, termasuk keadaan penghuni surga seperti apa, seperti yang digambarkan di ayat ke-55 dari surat Yasin ini, menggambarkan bahwa apa yang oleh orang sekarang, sebagian orang sekarang disangsikan itu, bahkan dianggap tidak mungkin, itu semua nanti itu akan menjadi kenyataan. Karena itu tidak sedikit orang-orang yang dulunya nggak beriman itu akhirnya karena di akhirat mereka melihat langsung, akhirnya mereka minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali ke dunia, dikembalikan lagi ke dunia. Salah satunya digambarkan di surat Ibrahim begini, ayat 42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak, yaitu muhtiina muqri'i rusihim la yartaddu ilaihim tarfuhum afidatuhum hawa. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong. Lalu Nabi disuruh peringatkan, wa andzirin nas, mumpung hari itu belum datang, berikanlah peringatan kepada manusia, yaitu yauma ya'tihimul adzab, yang mana waktu itu datang azab kepada mereka. Baru kemudian fayaqulul ladzina dzalamu, karena dulu di dunianya enggak beriman, maka berkatalah orang-orang zalim, Rabbana akhirna ila jalin qarib, ya Tuhan kami, beri tangguhkanlah kami, maksudnya kembalikan kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit. Untuk apa? Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul, niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan mengikuti rasul-rasul. Lalu kepada mereka dikatakan, awalam takunu aksamtum min qablu malakum zawal. Lalu kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa karena enggak percaya balasan Allah itu. Jadi ketika mereka minta dikembalikan ke dunia itu, mereka dibilang sama Allah, loh kamu dulu kan enggak percaya, kamu dulu bersumpah bahwa perbuatanmu yang tidak mentaati aturan Allah itu tidak akan membawa dirimu celaka. Jadi ini sudah kasep namanya. Karena itulah ayat-ayat seperti ini diceritakan oleh Allah. Ini kalau bahasa Surabaya itu, ini berarti Allah sudah ngasih bocoran halus.
Jadi sudah ngasih bocoran halus kepada kita bahwa setelah manusia mati dan nanti setelah dunia ini kiamat, karena dunia ini nantinya itu ada akhirnya. Jadi buat dunia ini nanti akan terjadi namanya kiamat. Dan setelah kiamat itulah baru kemudian ada perhitungan amal. Ada yaumul hisab namanya, yang tempatnya untuk kumpul untuk dihisab itu namanya mahsyar. Baru setelah itu orang disuruh melewat jalan yang sering kita kenal dengan istilah siratal mustaqim, lewat sirat itu. Yang selamat berarti bisa sampai di surga, yang enggak selamat akan jatuh ke neraka. Yang oleh Nabi digambarkan dari sirat lalu jatuh ke neraka itu. Kalau dihitung dengan hitungan waktu, kira-kira lamanya jatuh sampai kemudian nyampe di neraka itu jatuhnya itu. Perkiraan kata Rasulullah jatuhnya saja itu sab'ina sanatan. Jadi lugure tok iku 70 tahun. Iku kira-kira sing rada kuru kira-kira ya 80 tahun. Lugure tok. Ini menggambarkan bahwa neraka itu sangat dalam. Karena jatuhnya saja dari atas sampai nyampe ke ke nerakanya itu, lugur belek itu diperkirakan oleh Rasulullah itu, perkiraannya itu sab'ina sanatan, yaitu kurang lebih antara 70 tahun. Lalu dijelaskan di situ itu menggambarkan bahwa kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin orang itu bisa keluar dari neraka itu. Karena itu peringatan-peringatan ayat seperti ini termasuk juga penjelasan dari Rasul itu sebagai semacam pengingat buat kita supaya kita ini tidak sembrono, supaya kita ini benar-benar memanfaatkan kesempatan hidup dunia ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai hanya karena urusan-urusan dunia yang gak pernah ada selesai-selesainya itu, lalu kita lupa berbekal, karena kita akan hidup di akhirat yang kekal. Lalu dijelaskan di ayat ke-60-nya, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan, yaitu kepada orang-orang yang dulunya di dunia tidak beriman dan akhirnya mereka digolongkan golongan orang yang masuk neraka itu. Lalu oleh Allah dijelaskan, alam ahad ilaikum ya bani adam, bukankah alam ahad, bukankah kami telah menjanjikan ilaikum kepada kalian ya bani adama, atau memerintahkan kepada kalian wahai anak cucu Adam, yaitu apa perintahnya? Allah ta'budus syaitan, supaya kalian tidak menyembah syaitan. Jadi jangan sampai kalian ini menyembah syaitan.
Yang dimaksud menyembah setan itu bukan berarti setan ini disembah sebagaimana kita sholat itu. Ini maksudnya berarti semua bisikan-bisikan setan ini selalu dituruti. Jadi nyembah setan itu maksudnya begitu. Semua bisikan setan dituruti. Karena setan itu memang membisikkan terus. Orang mau berbuat baik itu terus dibisiki supaya tidak terus berbuat kebaikan. Lo jenengan dengar adzan maghrib tadi saja itu sudah dibisiki kok. Apa bisikannya? Kau usah teko lapo nang masjid iku. Pisan-pisan kau usah dituruti omahe po. Itu ono bisikan gitu. Apalagi kemarin kamu itu sudah habis perjalanan jauh pegel, saya gak usah teko. Itu pasti ada bisikan. Bahkan setiap kali kita bangun di malam hari menjelang subuh pun, padahal turune iku ya wis dawa. Jam 2:30 bangun, itu mesti ono bisikan. Ketika ada niatan tergerak hati untuk ke kamar kecil lalu kemudian wudhu untuk sholat malam, itu dibisiki 2:30 itu. Sekarang jam 2:30. Perlu diketahui mulai beberapa minggu ini di akhir-akhir di bulan-bulan yang mulai kemarin itu subuhnya mundur. Subuhnya loh sekarang jam 4:12 menit. 2:30 itu masih lama subuhnya. Turu meneh. Nek pengin sholat bengi ya jam-jam 3:30 apa jam 4:4, nanti sedengan dibisi gitu. Kira-kira apa? Kira-kira dituruti apa ora? Tiba ya sering dituruti. Oh iya ya, saiki lak subuhne mundur. Oh ya wis bener awakmu, tak turu ae. Akhirnya apa yang terjadi? Barang bangun itu tibae wong-wong wis mulai teko masjid. Itu setane langsung ya ngono pinter kon meneh balenono meneh. Itu maksudnya menyembah setan itu di situ. Maka ayat 60 menjelaskan, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Terus nyembah sapa? Wa ani buduni hadza siratum mustaqim, dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Padahal ini kalau kita mengikuti petunjuknya Allah itu, sholat malam itu malah bisa menjadikan kita ini, pikiran kita, hati kita itu lebih tenang. Terus fisiknya lebih sehat. Apalagi dari rumah ke masjid ini dengan jalan kaki. Kalau perlu ya sebelum nyampe masjid itu muter dhisik. No, mana gitu sampai ke sini. Nanti pulang juga begitu. Coba sudah sehat walafiat lahir dan batin. Maka Allah menjelaskan, wa ni'buduni hadza siratum mustaqim. Terus Allah menjelaskan, walaqad adalla minkum, sesungguhnya setan itu telah menyesatkan minkum, sebagian besar di antara kalian.
Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu takilun. Tidakkah kalian memikirkan? Dan ternyata memang yang nurut sama bisikan setan itu jumlahnya memang lebih besar. Dulu itu ketika masih muda sudah ada niatan untuk istiqomah beribadah di BCI, awakmu saya kesik nopo kok ae wis tuwa cergepo ibadah. Setelah itu dituruti barang tua tenanan, itu bisikane siji meneh. Jadi bisikan itu terus. Karena setan itu memang petarung ulung dan setan itu enggak pernah duwe isin. Jadi setan itu nek jare wong Surabaya raine rai gedhe. Jadi ndak ada gagal sekarang terus besok bisi lagi gagal, terus besok lagi bisi gagal, setelah itu terus nyerah, itu ndak ada. Gagal sekarang ya besok. Besok gagal lagi, besoknya lagi. Seterusnya nggak ada ini, karek kuat-kuatan aja. Tapi insya Allah setan itu supaya kita dilindungi oleh Allah. Setan itu tidak akan mampu goda orang yang hatinya itu sudah disebut golongannya itu sudah disebut golongan al-mukhlasin. Jadi golongan orang-orang yang ikhlas. Di surat Al-Hijr itu ayat ke-39. Ini iblis berkata, iblis itu mbahé setan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi targetnya iblis itu semua anak cucu Adam itu semua sesat. Tapi dikecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis. Mukhlis itu orang yang hatinya terus sandarannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang enggak akan mampu untuk digoda oleh setan. Orang kalau sudah yang dituju ridho Allah, insya Allah meskipun ada bisikan apapun itu akan dimenangkan seruan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan kita terus digolongkan oleh Allah, yaitu golongan orang yang mukhlis. Selanjutnya nanti ayat ke 63. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ayat ke-63. Karena hidupnya selalu mengikuti bisikannya setan, akhirnya tempatnya tidak ada lain adalah neraka jahanam. Lah keadaan mereka seperti apa, itu nanti kita akan lanjutkan tafsir surat ini ayat ke-63. Mudah-mudahan dengan mengkaji ayat-ayat seperti ini yang menginformasikan termasuk diantaranya keadaan di hari akhir nanti, ini bisa menguatkan kita untuk terus istiqomah sampai akhir hayat kita, untuk terus menjadikan semua apapun kenikmatan yang Allah karuniakan ini, nikmat sehat, nikmat rizki, nikmat apapun, mudah-mudahan semuanya bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.